Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana kabarnya? Insya Allah hari Senin ini semangat semuanya ya, Harus semangat semuanya. Dan berbuat baiklah, meskipun kita berbuat baik itu sebiji zahroh ya. Insya Allah. Atau sebiji sawi gitu ya. Dan kalau dilakukan terus-menerus istiqomah, itu kan bagus. Ini nonton berita Islam masa kini Salah satunya. Tapi lebih penting lagi kalau kita aplikasikan, termasuk hostnya nih. Iya ya? dong, Semuanya kita. Betul sekali. Dan yang pertama nih, kita akan membahas tentang keistimewaan tubuh dari Rasulullah SAW. Oke, langsung aja deh. Kalau dengar Rasulullah kayaknya, aduh langsung. Insya Allah kita semua tambah cinta. Ini dia penjelasannya. Keistimewaan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sama seperti manusia pada umumnya. Namun sifat-sifat dan keagungan beliau berbeda dengan manusia lainnya. Rasulullah dianugerahkan oleh Allah kepribadian dan karakter yang istimewa dibandingkan manusia yang lain. Karena itulah pada diri beliau terdapat contoh untuk diteladani. Tidak hanya itu, pada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keistimewaan yang sama sekali tidak terdapat pada manusia biasa. Lantas seperti apa keistimewaan tubuh beliau? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Di antara manusia yang boleh diambil berkahnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud dari mengambil berkah di sini adalah mengambil manfaat dari jasad beliau atau benda yang berasal dari tubuh beliau, seperti ludah, keringat, atau anggota badan yang terlepas dari beliau seperti rambut. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa di siang hari yang panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat bernama Bita. Beliau berwudu lalu melaksanakan sholat zuhur dan asar. Kemudian berbondong-bondong orang mengambil air wudu beliau dengan kedua tangannya dan mengusapkannya di wajahnya. Abu Zaifah pun mengambil sisa air wudu itu di tangannya dan ia letakkan di wajahnya. Ia berkata bahwa ternyata air itu lebih dingin dari salju dan lebih wangi dari minyak mis. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhumah menceritakan bahwa Rasulullah memiliki jubah tayalisah yang ada tambalannya kain sutra. Asma berkata, jubah ini dulu dibawa Aisyah. Setelah dia meninggal, jubah ini aku ambil karena jubah ini dulunya dipakai Rasulullah. Maka kami mencuci baju ini dan airnya diberikan kepada orang sakit untuk obat. Selain itu, rambut Rasulullah dimiliki oleh Ibnu Sirin yang didapat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Ubaidah mengatakan, andai aku memiliki rambut beliau, itu lebih baik aku senangi daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, seperti itulah yang dilakukan para sahabat dan tabi'in. Mereka mengambil berkah dan jasad Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau telah meninggal, baik yang melekat di jasad beliau maupun yang terpisah. Namun mengambil berkah seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut hanya dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak melakukan praktik tabaruk atau ngalap berkah itu kepada selain Rasulullah. Keistimewaan tubuh Rasulullah lainnya adalah dari kekuatan fisik beliau. Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya semuanya meriwayatkan dari Jabir yang mengisahkan pengalamannya menjelang hari-hari perang Khandaq yang diliputi suasana ketakutan. Jabir berkata bahwa para sahabat sedang giat-giatnya menggali parit untuk pertahanan kota Madinah. Lalu muncullah batu besar dalam parit yang sedang digali beramai-ramai. Para sahabat pun berusaha sekuat tenaga memecah batu yang keras dan besar itu, bahkan sudah banyak linggis dan cangkul yang dipergunakan menjadi patah dan rusak. Setelah berusaha sekuat tenaga, namun tidak memperoleh hasil, kemudian para sahabat datang melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah dan beliau segera bangun lalu turun ke dalam parit. Padahal kala itu perut beliau sedang lapar, sebab 3 hari mereka tidak makan apapun. Namun dengan cangkul di tangannya, dipecahkanlah batu besar itu, dan dalam sekejap mata, jadi tumpukan tanah yang tumpah berserakan. Pemirsa, dapat dibayangkan bagaimana kekuatan fisik yang dimiliki Rasulullah.
Bahkan dalam keadaan lapar, kekuatan fisik beliau masih mampu untuk memecah batu yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan oleh para sahabat. Keistimewaan kekuatan fisik Rasulullah juga dijelaskan dalam hadis lain yang berbunyi, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan 30 orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa kekuatan Rasulullah sama dengan 4.000 lelaki. Keistimewaan tubuh Rasulullah lainnya adalah keringat beliau yang lebih harum dari minyak wangi. Anas bin Malik berkata, Rasulullah pernah masuk ke rumah kami, lalu beliau tidur siang di rumah kami, dan beliau menyucurkan keringat karena udara yang panas. Lalu ibuku datang membawa botol dan memasukkan keringat beliau ke dalam botol tersebut. Kemudian Rasulullah bangun dan bersabda, "Apa yang kamu lakukan terhadap diriku?" Ibu saya menjawab, "Kami hanya mengambil keringat engkau untuk kami jadikan wewangian kami." Keringat beliau merupakan salah satu wewangian yang paling harum wanginya. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim 4300. Keindahan fisik Rasulullah SAW juga begitu istimewa. Ali bin Abi Thalib pernah berkata mengenai keindahan fisik dan kemuliaan sifat Rasulullah. Ali berkata, Rasulullah bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Rasulullah adalah seorang yang berperawakan sedang-sedang. Rambutnya lebat namun tidak kaku dan tidak pula keriting. Beliau tidak gemuk dan tidak kurus. Wajahnya sedikit bulat atau oval. Bola matanya sangat hitam. Bulu dadanya lembut, serta tidak ada bulu-bulu di badan. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika beliau berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun atau cepat. Jika menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Dan di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu cincin para nabi. Telapak tangan beliau adalah yang terbagus, dadanya yang paling bidang. Beliau adalah seseorang yang paling jujur bicaranya, yang paling memenuhi perlindungan, yang paling lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang tiba-tiba memandangnya, tentu segan kepadanya. Dan siapapun yang bergaul dengannya, tentu akan mencintainya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata lagi, "Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau, sebelum maupun sesudahnya." Keindahan fisik Rasulullah juga diungkapkan oleh Al-Bara. Ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Selain itu Anas pun berkata, "Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Aku tidak pernah mencium suatu aroma minyak kasturi atau bau apapun yang lebih harum daripada aroma dan bau keringat Rasulullah SAW. Masya Allah." Pemirsa beriman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan segala kebaikan, keindahan serta kemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, dan semoga informasi tadi dapat menambah keimanan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Luar biasa sekali ya, memang banyak keistimewaan dari Rasulullah SAW. Coba kalau kita ya, kalau Rasulullah kan keringatnya aja udah wangi seperti parfum. Coba kalau saya kasih keringat saya saya tempatin, mau nggak sih? Terima kasih banyak, A. Oke, sudahlah. Jadi memang tidak bisa dibedakan, tidak bisa dibandingkan, A. Iya. Rasulullah the one and only, manusia paling sempurna, dan manusia memang satu-satunya yang ada, yang pernah Allah ciptakan. Tidak akan ada yang bisa menandinginya. Betul gitu. sekali. Jadi salah sebenarnya kalau kita sekarang mengambil berkah dari pada selain Rasulullah ya. Betul. Karena para sahabat hanya kepada Rasulullah. Kalau misalnya kita mengambil berkah dari orang biasa sebenarnya, itu adalah perbuatan yang kurang baik. Betul sekali. Semoga barusan ini bisa menginspirasi dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Betul, ya. amin. Dan setelah ini kita akan membahas tentang musibah atau banjir di zaman Nabi. Kira-kira seperti apa ya? Oke, ada ternyata dan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.